Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak bina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadir jamaah perguruan Hak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat kita melaksanakan kewajiban kita dan rutinitas kita untuk melaksanakan zikir jahar online. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dibimbing, yang telah memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada kita. Semoga kita dapat semoga kita diberikan syafaat dan juga dapat mengikutinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Kita tidak intinya kita bersyukur. Syukur ini kita menjadi satu amal ibadah. Melalui syukur kita secara kenyataan, yaitu melalui zikir kita. Zikir inilah secara syukur kita ya. Semakin banyak kita bersyukur, berzikir, semakin banyaklah karunia Allah. Banyaklah kenikmatan yang Allah kasih. Semakin kita tinggalkan, semakin kita abaikan, semakin berkuranglah, semakin kita diambil kenikmatan-kenikmatan. Itu sebabnya kita menyerukan ya untuk selalu perbanyak zikir. Kapan dan di mana saja. Karena kita tidak tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Apakah kita dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, atau kita ada yang menemani atau ada yang membimbingnya. Boleh jadi dalam keadaan kita kesendiriannya. Itulah sebabnya zikir itu jangan dilalai, jangan dilupa. Karena itu tiket kita sebagai penentu, sebagai penjamin. Orang-orang yang mengakhiri hayat dengan zikir, maka mereka dijamin surga. Semua orang berpikir tentang surga. Orang semua berpikir tentang bagaimana bertemu dengan Allah. Berpikir bagaimana mereka selamat, bagaimana mereka berada di tempat yang tinggi, tempat yang agung di sisi Allah. Semua maunya mereka inginkan. Namun tidak semudah seperti apa yang diinginkan. Tentu harus melewati beberapa rukun dan syaratnya. Itu sebabnya kenapa istiqomah ini penting. Istiqomah lebih utama daripada karomah. Karena istiqomah inilah kekuatan kita yang akan membentengi, yang menjaga dari sifat-sifat yang sombong, sifat yang lalai, sifat yang menjatuhkan kita. Itu. Istiqomah ini tetap pendirian, tetap dalam iman, tetap dalam amal, dalam situasi apapun, itu yang luar biasa. Ya, banyak kita melihat dari beberapa jamaah kita yang bukti-bukti yang real, jamaah kita yang istiqomah, yang telah mendahului kita luar biasa, yang luar biasa. Sangat dimudahkan, sangat sejuk, sangat nikmat ya dalam proses kembali ke Allah. Itulah yang Allah maksudkan, innalladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Orang-orang yang berkata, yang orang beriman berkata, yaitu innalladzina qalu rabbuna Allah, yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Tanazzalu alaikal malaikatu alla takhafu la tahzanu. Dan Allah menyatakan
Allah tahu palatan, janganlah kamu bersedih, jangan kamu ragu, jangan kamu susah. Allah tahu palatan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang Allah telah janjikan buat. Itu yang luar biasa. Itulah satu pernyataan Allah ya terhadap kita, terhadap mereka orang-orang yang selalu beristiqomah. Allah tahabu wa la tahzanun. Jangan kita bersedih, jangan takut. Wa absyiru bil jannati. Bergembira dengan yang Allah berikan surga yang Allah yang telah janjikan buat kamu. Itulah tadi artinya satu kebahagiaannya ya daripada orang yang istiqomah. Allah berikan satu kegembiraan di situ. Itu pentingnya istiqomah dalam situasi apapun, tetap dalam iman, amal ya, tetap kita dalam prinsip tidak berubah-ubah. Itu ikuti sesuai yang kita sudah dibimbing, sudah kita ditunjukkan. Itu saya sebenarnya tidak terlalu susah, ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu harus kita pikiran kita kemana-mana. Ikuti ya pedoman yang sebagaimana yang Rasulullah ingatkan pada bahwa orang-orang yang mengikuti pedoman yaitu kemudian sunnahnya aplikasinya daripada pedoman itulah melalui sunnahnya, maka mereka itu dijamin tidak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat. Itu jadi pesan-pesan ini sebenarnya sudah terlalu banyak tersampaikan ya, cuma bagaimana kita ketetapannya ya, keistiqomahan ini yang berat ya, yang tidak gampang. Banyak orang berubah, banyak di perjalanannya berubah, banyak di penghujungnya dia berubah, banyak detik-detik terakhirnya mereka belok. Itu yang ada apa di situ? Tergoda juga kan itu. Nah itulah artinya istiqomah itu nggak ketemu gitu. Yang ditemukan ada pengingkaran, kelalaian. Ya disitulah jatuhnya mereka. Nah, itulah menjadi kemurkaannya kepada Allah mereka ya, meninggalkan iman, meninggalkan amal, meninggalkan ilmu. Itu jadi terlalu parah dia, terlalu jauh sekali ya. Lantas yang kita imani yang mana? Yang kita amalkan yang mana? Kan udah keluar semua. Selain daripada yang ditunjukkan itu, berarti kita keluar daripada hidayah, keluar dari rahmat dan ridhonya Allah, keluar daripada apa yang Allah janjikan. Nah, bayangkan enggak? Itu terlalu jauh ya sebenarnya. Nah, ini sesuatu hal yang real, yang nyata. Tinggal kita tunduk. Wajud wa qatarib, tunduk dan dekatkan diri situ. Itu sesungguhnya. Jadi kita tidak penting yang lain-lain dalam arti kata yang terlalu banyak bacaan-bacaannya, amalia-amalia yang lain itu hanya amalia luar semua. Zahir semua. Itu semua ada tujuannya untuk bisa kita bisa terbang lah misalnya, kita bisa memperoleh sesuatu hal yang hebat misalnya, itulah koromah dunia ya, koromatul hadam ya, atau koromah yang terkait tentang masalah kebanggaan. Tidak semata-mata koromah dalam pengertian akromah, membuat kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Allah yang memuliakan dengan ilmu dan amalnya. Dengan istiqomah itu menjadi koromah dia, dimuliakan Allah. Itu sesungguhnya. Itulah kalau kita ambil makna koromah yang sesungguhnya, orang-orang yang dimuliakan. Ya, orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang koromah, yang dimuliakan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah lah ya, yang paling takwa. Itulah koromah yang sesungguhnya. Ya, jadi kita istiqomahnya di situ ya, ikuti ya petunjuk yang sesuai dengan apa yang sudah kita imani, yang sudah kita terima. Itu sebagai amanah ya, yang kita harus jaga sampai akhir hayat kita. Demikian penjelasan nasihat-nasihat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.